Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Ya saya hormati Bapak Ketua DKM, staf Muslim, juga seluruh pengurus DKM, para imam, para ustaz, para pekerja, juga tokoh masyarakat, juga Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Uhayyikum jami'an min tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya, nikmat iman dan Islam, dan juga berbagai nikmat yang tak terhingga. Semoga kita bisa terus mensyukurinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan juga terus menambahkan nikmatnya untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk kedua utama kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Dan untuk kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan pengajian kita pada malam hari ini akan dimulai dari pembahasan tentang sujud sahwi. Ada dua sujud di sini, yaitu sujud sahwi dan sujud tilawah. Sujud sahwi itu artinya lupa, nisyan, yaitu sujud yang dilakukan karena ada sesuatu yang kelupaan, ya, sesuatu yang kelupaan. Dan sujud sahwi ini hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Artinya kalau misalkan kita memang pas lagi ada momentum untuk sujud sahwi tapi lupa, nggak sujud juga, yaitu sholatnya tetap sah, tidak masalah, walaupun tidak mendapatkan pahala sunnah sujud sahwi. Nah, kemudian sujud sahwi ini kalau kita melihat dari riwayat sejarah disyariatkannya, memang ada satu riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shalla binan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-dhuhra wal 'asr awil 'asr." Saat itu kata beliau, kami berjamaah sholat zuhur dan asar, tentunya diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Fasallama, kemudian selesai sholat, beliau salam. Tapi setelah sholat, faqala lahu Dzul Yadain, ada seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain itu berkata kepada Rasulullah, "As-salata ya Rasulullah, anna qasda." Salat tadi, wahai Rasulullah, apakah dikurangi jumlah rakaatnya? Jadi
Zuliyadain menyampaikan seperti itu, lalu Rasul bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, ahakun ma yaqul, memang benar yang dibilang Zuliyadain itu tadi sholatnya kurang, gitu kata Rasul, gitu. Qalu na'am, para sahabat yang lain berkata, benar wahai Rasulullah. Fasalla rak'ataini ukhrayatain, lalu Rasulullah nambah sholatnya ditambah 2 rakaat lagi. Jadi kurangnya bukan cuma 1, tapi kurang 2 rakaat gitu. Rasulullah lupa sholat zuhur harusnya 4 rakaat, beliau 2 rakaat sudah salam. Dan ketika beliau salam itu beliau gak nyadar kalau sholatnya cuma 2 rakaat. Makanya ketika Zuliyadain tadi bilang kepada beliau nanya sama sahabat yang lain, emang benar sholatnya cuma 2 rakaat gitu? Kata sahabat yang lain ternyata benar. Nah, jadi setelah begitu ya, jadi ada sahabat yang bilang sama Rasul sholatnya kurang, kemudian Rasul nanya ke sahabat yang lain, artinya mereka ngobrol gitu ya, lalu para sahabat jawab memang benar, lalu Rasulullah berdiri lagi gitu, lalu nambah sholatnya 2 rakaat lagi, menyelesaikan yang tadi kurang gitu. Yang tadi kurang, ya tentunya para sahabat yang lain juga melanjutkan bersama Rasulullah SAW. Dan setelah itu kemudian summa sajadatain, lalu beliau sujud 2 kali. Nah, jadi salah satu dalil contoh tentang disyariatkannya sujud sahwi. Lalu kapan saja kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi ini? Yang pertama, an yatrukal musalli ba'dan min ad'adis shalah, seorang orang yang sholat meninggalkan salah satu sunnah ad'ad allati marra dzikruha, yang sudah dijelaskan dalam pembahasan tentang sunnah dalam sholat, kata tasyahhudil awwali, yaitu seperti sujud seperti tahiyat awal, wal qunut dan qunut. Jadi kalau kita nggak tasyahhud tahiyat awal ini lagi sholat, atau nggak qunut di rakaat terakhir sholat subuh gitu ya, sebelum sujud, maka disunnahkan sujud sahwi gitu ya, disunnahkan sujud sahwi. Kalau ada yang lupa qunut, suka sujud sahwi nggak sini? Iya, kalau nggak sujud sahwi sih nggak masalah juga sebenarnya gitu. Sholatnya tetap sah, dan itu kan sunnah ya, punya sunnah. Kalau lupa tahiyat, lupa qunut gitu, lupa tahiyat awal maksudnya. Kalau tahiyat akhir kan itu rukun gitu ya, rukun sholat. Kalau tahiyat awal itu menurut mazhab Syafi'i masuk dalam kategori sunnah ad'ad namanya, yang kalau kelupaan, kalau kelewat sunnahnya sujud sahwi. Nah, jadi maksudnya kalau ini, kalau sekarang udah dibahas, kemudian imam lupa qunut atau lupa tahiyat awal kemudian sujud, nah aku jangan heboh gitu ya, kita udah tahu kan itu sujud sahwi itu namanya. Baik, jadi yang pertama tadi ada sunnah ad'ad yang tidak dilakukan atau dilewati, ditinggalkan. Yang kedua, disunnahkan sujud sahwi ketika ada asyakku fi adadi ma ata bihi minar rakaat, lupa jumlah rakaat, kayak yang di hadis tadi ya. Hadis misalkan kita salat zuhur ini 3 apa 4 ya, 3 apa 4 ya gitu ya. Jadi lupa terus itu dalam pikiran itu bolak-balik ragu-ragu antara 3 dan 4. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ragu sudah anggap saja 3. Kalau jadi udah ragu terus gitu, nggak ada keyakinan, saya yakin ini 4, nah udah, jadi nggak ada, masih
masih tetap ragu, maka sudah anggap saja rakaat yang sudah kita jalani itu baru 3 gitu kata Rasulullah. Jadi diyakinkan 3 saja, berarti kita nambah lagi 1 rakaat gitu. Nambah lagi 1 rakaat. Kemudian karena ada keraguan tadi, maka untuk menambah keraguan barangkali sebenarnya kita nambah jadi 5 rakaat, ya gak masalah gitu, gak masalah. Kenapa? Karena keraguan itu memang dibantu oleh setan kata Rasul. Jadi kalau kita ragu-ragu udah masalah gitu, anggap saja 3, kemudian setelah itu kita tambah 1 rakaat dan nanti kita sujud sahwi gitu ya, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Kemudian yang ini itu memang ada juga tadi ada hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi, jika seorang dari kalian ragu-ragu dalam rakaat salatnya, falam yadri kam shalah, dia nggak yakin udah berapa rakaat, salasan am arba'an, apakah 3 atau 4, falyaqra bisyakka, maka udah buanglah keraguan itu, wal yaqdi ala mastayqana, dan ambil yang yakin. Maksudnya ambil yang yakin itu kan kalau kita ngambilnya 4 nanti akan tetap ragu gitu. Mending ambil 3 saja, karena ragunya kan antara 3 atau 4, ya ambil yang paling sedikit. Tsumma yasjud sajadatain, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali qabla an yusallima, sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu, kalau memang misalkan dia ternyata salatnya itu 5 rakaat, kata beliau 5 rakaat, maka sujud itu akan menggenapkannya itu menjadi genap lagi itu, tidak ganjil. Wa in kana shalla itmaman li arba' kana tarhiman lisyaitan, dan jika sholatnya memang benar 4 rakaat, setelah ragu ditambah 1 jumlahnya menjadi 4, maka sujud sahwi itu menjadi penghinaan terhadap setan. Jadi ibaratnya kayak kita bilang, lo udah bikin kak saya ragu, nah sekarang saya sujud, makan itu sujud. Jadi kayak kita itu diumpamin setan gitu ya, mengalahkan setan rasanya. Setan udah membuat kita ragu, tidak ada masalah. Kita sudah diberikan syariat sujud sahwi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sunnah Rasulnya. Nah, jadi yang kedua. Yang ketiga, irtikabu fi'lin manhiyin anhu sahwan. Jika kita dalam sholat melakukan sesuatu yang dilarang, tapi melakukannya karena lupa, gitu, karena lupa. Jadi ini, kalau perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, itu sholatnya batal. Tapi kalau tidak sengaja, sholatnya tidak batal, dan sunnah kita tambah dengan sujud sahwi. Misalkan yang bicara sedikit ya, berbicara sedikit, nggak sengaja, nggak ingat gitu ya, kayak gimana ya, kayak apa? Misalkan ada anak gitu ya, anak kita lagi sholat, terus anak apa namanya mau nginjak Quran gitu ya, misalkan gitu ya, kan kita
jadi apa jadi tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba kurang bagus misalkan gitu ya. Nah itu kan nggak nyadar, refleks gitu ya, kita ngomong ketika sholat tanpa sadar, tanpa sengaja, sholatnya nggak batal, tapi sunnah sujud sahwi gitu. Kemudian yang keempat, naqlu syai'in min af'alis sholat, memindahkan salah satu rukun sholat dari posisi yang seharusnya. Contoh misalkan kita lagi tahiyat, lagi tahiyat kok baca Al-Fatihah gitu, tiba-tiba gitu ya. Berarti kita membaca Al-Fatihah pada tempat yang bukan seharusnya gitu. Membaca Al-Fatihah bukan pada tempatnya. Maka ketika hal itu terjadi, berarti kita disunahkan untuk sujud sahwi juga. Baik, ini 4 sebab yang disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama, terlewat sunnah amal, yaitu tahiyat awal atau qunut. Yang kedua, ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang dilarang karena lupa. Yang keempat, memindahkan salah satu rukun sholat ke tempat yang tidak seharusnya. Tadi misalkan lupa membaca surat Al-Fatihah saat mungkin ngalamun gitu ya, sholatnya ngalamun harusnya baca tahiyat, tiba-tiba udah sadar-sadar udah walau-walauin gitu, kenapa jadi walau-walauin gitu. Nah maka kemudian nanti setelah selesai tahiyatnya sujud sahwi sebelum salam. Nah baik, lalu kaifiyatus sujud wa mahalluhu, tata caranya bagaimana? Tata caranya tadi, sujudnya 2 kali dilakukan sebelum salam. Setelah selesai tahiyat, sebelum salam kita sujud 2 kali, dan bacaan sujudnya itu bisa bacaan seperti sholat, seperti sujud biasa gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi misalkan, bacaannya boleh seperti itu. Tapi ada juga ulama yang membacanya itu subhana la yasbu wa la yanam, maha suci zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Ya kalau nggak hafal tadi seperti bacaan sujud biasa saja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu boleh seperti itu. Kemudian duduknya seperti biasa, duduk di antara 2 sujud, duduk iftirash yang lurus bukan yang miring gitu ya. Kemudian sujud lagi, kemudian duduk lagi, kemudian setelah itu salam gitu ya. Nah duduk yang mau salam itu duduknya tawarruk, duduk yang miring gitu ya, yang miring. Baik, itu sujud sahwi. Berikutnya ada sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan ketika imam membaca ayat sajdah gitu ya, ayat-ayat sajdah. Misalkan ada di surah Al-Alaq ya, di surah Iqra gitu ya, Iqra. Nah ayat terakhirnya itu kan wasjud wa qatarib. Lalu imamnya sujud, misalkan imamnya sujud berarti makmum ikut gitu. Itu namanya sujud tilawah. Tapi kalau imam nggak sujud, makmum jangan sujud gitu ya. Itu terserah imam gitu ya. Cuma biar nggak kaget, kalau imam mau sujud, mendingan sebelum sholat diumumkan dulu gitu ya. Kita nanti mau sujud tilawah. Kalau tadi kan ibu-ibu yang di belakang mengiranya bukan sujud tilawah gitu. Sehingga ini kok jadi apa ya,
jadi nggak cocok gitu, nggak cocok. Imam takbir Allahu Akbar kok jadi beda gitu ya. Di belakang pada duduk, di depan imam udah Al-Fatihah lagi, kok imam nggak tahiyat gitu ya misalkan gitu ya. Nah, atau gimana kita jadi beda. Maka memang bagus kalau imam mau sujud tilawah itu sebelum sholat diumumkan aja dulu gitu. Nanti di rakaat pertama misalkan atau rakaat kedua kita mau sujud tilawah misalkan. Sehingga kan gini, habis baca nih, katakan tadi contohnya baca surat Al-Alaq atau ada surat Al-Insyiqaq gitu ya, kalau salah ya. Kemudian sujud, nah kemudian kan habis sujud berdiri lagi tuh, berdiri lagi, Allahu Akbar berdiri, baru rukuk lagi gitu. Baru rukuk maksudnya lagi ya. Baru kemudian setelah itu rukuk. Kan kalau tadi yang belakang nggak lihat gitu, nggak lihat imam sujud tilawah, makmum mengira rukuk gitu. Jadi sujud tilawah tadi dilakukan ketika imam membaca ayat sajadah, lalu makmum ikut gitu, makmum ikut. Dan ini juga memang sunnah yang sangat dianjurkan sebenarnya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya dalam riwayat Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada." Jika seorang anak Adam, seorang manusia membaca ayat sajdah lalu dia sujud, i'tazala asy-syaitanu yabki, maka setan itu pergi menjauh sambil menangis. Dan dia bilang, yaqul ya wailah, celakalah aku, umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Anak Adam disuruh sujud, dia sujud, maka dia mendapatkan surga. Subhanallah, gitu kan? Dia mendapatkan surga. Lalu dia bilang, wa umirtu bisujudi fa asaitu faliyannar. Sedangkan saya disuruh sujud tapi saya tidak mau, saya melawan Allah, maka akhirnya saya masuk neraka. Begitu kata setan. Nah, jadi disunahkan sangat bagus sebenarnya. Apalagi kalau kita sholatnya lagi sholat sendirian, maka bebas banget ya. Bebas, tidak perlu ada pengumuman dulu gitu. Lagi sholat sunnah di rumah sendirian, maka sangat-sangat penting atau sangat bagus untuk melakukan sujud tilawah. Nah, kalau sujud sahwi tadi itu sujudnya 2 kali. Kalau sujud tilawah sekali saja, itu tidak 2 kali. Sujudnya sekali. Dan kalau sujud sahwi sujudnya sebelum salam, setelah tahiyat. Kalau sujud tilawah sujudnya langsung setelah baca ayat sajdah gitu. Setelah baca ayat sajdah sujud, lalu Allahu Akbar bangun lagi, bangun lagi berdiri, maksudnya kan tidak ada berdiri. Setelah itu baru kemudian rukuk, kemudian setelah itu lanjut i'tidal dan seterusnya. Nah, kemudian apa saja ayat maksudnya bacaan doa yang dibaca saat sujud tilawah ini apa? Doanya bisa doa seperti sujud biasa, itu boleh, subhana rabbiyal a'la. Ada juga yang bacaan doa sujudnya itu kan subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, itu bisa. Atau ada doa yang khusus biasa dibaca saat sujud tilawah. Doanya adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli
wa basarahu, dan matanya bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Fatabarakallahu, maka maha berkah Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Gitu. Itu kalau hafal doanya bisa dibaca gitu ya. Kalau tidak hafal boleh baca doa seperti sujud biasa, atau doa yang lain juga boleh ya. Doa yang lain tidak masalah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, misalkan. Ya, kalau dalam sujud itu kan disunahkan berdoa, silahkan doa yang kita inginkan boleh dibaca gitu. Boleh dibaca. Nah, kemudian ada yang mirip dengan sujud tilawah, namanya sujud syukur gitu ya, namanya sujud syukur. Kalau sujud tilawah ini kan begini, kita kembali dulu ke sujud tilawah nih. Jadi sujud tilawah ini bisa dilakukan saat sholat atau di luar sholat. Pokoknya kalau kita membaca ayat sajdah baik saat sholat itu disunnahkan sujud tilawah. Nah, prakteknya kalau di dalam sholat kayak tadi, selesai baca ayat sajdah, Allahu Akbar, kita sujud. Setelah sujud kita berdoa, kemudian bangkit lagi, Allahu Akbar, berdiri lagi. Setelah itu kemudian Allahu Akbar untuk rukuk gitu. Untuk rukuk itu kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat bagaimana? Nah, kalau di luar sholat, kalau mau sujud itu dimulai dulu dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, sambil mengangkat kedua tangan. Jadi tadi misalkan kita baca ayat sajdah, setelah itu kita takbir Allahu Akbar, sambil duduk gitu ya, sambil duduk. Kemudian setelah itu sujud Allahu Akbar, kita sujud, kemudian doa. Kemudian setelah sujud dan doa, lalu bangun lagi Allahu Akbar, kita duduk. Setelah itu kita salam, Assalamualaikum ke kanan dan Assalamualaikum ke kiri. Itu kalau di luar sholat. Nah, tadi kemudian ada yang mirip dengan sujud tilawah, yaitu sujud syukur. Bedanya, sujud syukur itu tidak bisa dilakukan saat sholat. Tidak ada sujud syukur di dalam sholat, itu tidak ada. Kalau sujud syukur di dalam sholat bisa datang sholatnya. Nah, sujud syukur khusus di luar sholat, berbeda dengan sujud tilawah. Kalau kita kan sekarang sudah melihat ya, misalkan para pemain kita main bola di bawah asuhan Indra, Coach Indra gitu ya. Nah, beliau kan orangnya religius gitu ya. Jadi membimbing anak-anak binaannya itu kalau habis gol itu sujud gitu. Nah, itu sujud syukur gitu. Sujud syukur. Walaupun ini ada pembahasan nih, karena boleh sujud syukur nggak tahu arah kiblatnya mana gitu. Emang boleh sujud syukur caranya pendek gitu. Nah, baik. Jadi ini 3 macam sujud. Bacaannya sujud syukur sama kayak sujud tilawah tadi, gitu ya. Sajadah wajhi atau doa yang lain juga bebas, boleh gitu. Boleh. Kan itu di luar sholat lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Baik, kemudian setelah kita pembahasan 3 macam sujud, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, bab berikutnya masuk ke bab sholat berjamaah. Tapi sebelum lanjut ke bab sholat berjamaah, barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Oh iya, enggak, silakan. Saya dulu mengalami beberapa masyarakat itu pada
Rakaat ketiga itu kalau surah lagi itu gimana? Oh gitu, ya, lupa. Belum baca surah lagi. Iya iya. Karena Fatihah kan belum baca surah lagi. Itu pernah saya ngalamin gitu. Gimana Pak? Saya nggak surahnya. Sama sih kalau kita tidak sengaja gitu ya. Ya walaupun sebenarnya kalaupun sengaja bacaan surat itu tidak apa ya, tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh gitu. Jadi kan gini, baca surat setelah Al-Fatihah sunnahnya itu di rakaat pertama dan kedua. Lalu bagaimana kalau orang sengaja membaca surat di rakaat ketiga atau keempat, maka hukumnya makruh gitu. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Nah kemudian membaca surat ini sunnahnya bukan sunnah al-rab ya, itu sunnahnya sunnah hayat. Kalau secara pembahasan tadi, kalau sunnah hayat sih tidak disunnahkan sujud sahwi. Itu yaudah lupa lanjut aja gitu. Kalau kita misalkan lagi rakaat ketiga baca surat kemudian ingat, yaudah selesai, jangan dilanjutkan gitu, lanjut ke ruku gitu, lanjut ke ruku aja gitu. Nah baik, kalau tidak ada lagi, jadi kita lanjut ke pembahasan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah dulu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu kewajiban sholat 5 waktu sebagaimana yang sering kita dengar dalam ceramah-ceramah para kiai, para ustaz itu saat Isra Mi'raj, saat Mi'raj kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu yang awalnya 50 jadi 5. Nah itu di Makkah gitu. Isra Mi'raj itu masih Rasulullah bersama para sahabat saat itu masih di Makkah. Ada yang mengatakan ini terjadi di tahun ke-10 kenabian ya, sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Selama Rasulullah SAW dan para sahabatnya sholat di Makkah itu sholatnya tidak berjamaah, sholatnya sendiri-sendiri. Baik sholat 5 waktu yang kewajibannya sudah didapatkan saat Mi'raj maupun sholat sebelumnya yang memang sejak awal syariat sholat sudah ada, walaupun awalnya sholatnya itu hanya pagi dan sore hari ya, 2 kali. Nah kalau setelah Mi'raj itu kan sholatnya jadi di Makkah kayak sekarang, tapi ketika masih di Makkah itu belum ada sholat berjamaah. Kenapa? Karena memang riskan ya. Jadi Rasulullah dan umat Islam di Makkah itu masih diincar oleh orang-orang kafir, bahkan mau dibunuh, mau disiksa, mau dipaksa untuk murtad dan sebagainya. Sehingga Allah belum memerintahkan untuk sholat berjamaah gitu ya. Belum ada perintah Allah, belum ada perintah Rasulnya. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW hijrah bersama para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Nah lalu di Madinah sholat 5 waktu dilaksanakan secara berjamaah. Dan setelah itu Rasulullah memang selalu berjamaah, sholatnya itu selalu berjamaah. Sehingga karena sholat Rasulullah SAW selalu berjamaah, sehingga umat di para ulama ini berbeda pendapat tentang hukum sholat ini apa gitu. Ini wajib atau enggak ya sholat berjamaah ini. Jadi kemudian kesimpulannya ada 3 pendapat diantaranya. Pertama, ada yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki dewasa, sehat, dan sedang ada di kampung halamannya, bukan sedang di perjalanan atau sedang di perantauan. Nah itu hukumnya semua, setiap orang wajib berjamaah. Namanya fardu
fardu ain. Itu pendapat pertama. Ada yang kedua mengatakan hukumnya itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Sholat berjamaah itu kan salah satu tujuannya untuk syiar, gitu ya. Jadi kedengaran azan, kelihatan orang-orang berangkat ke masjid, pakai peci, pakai sabuk, itu syiar, ya, syiar agama. Nah, kalau syiarnya udah kelihatan, maka yang tidak sholat berjamaah itu tidak berdosa, walaupun dia tidak mendapatkan keutamaan, ya, tidak mendapatkan keutamaan. Dan ternyata dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i itu pendapat yang lebih kuat mengatakan sholat berjamaah itu memang hukumnya fardu kifayah, gitu. Berarti mirip kayak sholat jenazah, gitu, fardu kifayah. Jangan sampai mushola kosong, gitu. Jangan sampai mushola kosong. Nah, fardu kifayah walaupun kemudian banyak juga. Kalau yang tadi sebenarnya itu pendapat mayoritas ulama, tapi ada juga yang berpendapat sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, gitu. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kan ada hadis begini. Rasulullah SAW bersabda bahwa sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat, gitu. Perbandingannya itu 27 derajat. Berarti kalau ada perbandingan 1 berbanding 27, itu namanya bukan wajib, itu namanya lebih utama, hukumnya sunnah, gitu. Nah, itu pendapatnya. Jadi yang jelas, kalaupun kita mengikuti ulama yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah atau sunnah muakkad, maka sebenarnya sholat berjamaah itu sangat-sangat penting, ya, penting. Kenapa? Karena tadi pertama syiar. Orang yang mengagungkan syiar Allah, maka dia termasuk tanda-tanda orang bertakwa, kata Allah itu dalam ayatnya. Yang kedua, sholat berjamaah itu sarana yang paling baik untuk mempereratkan hubungan persaudaraan sesama umat Islam. Jadi kan umat Islam setiap hari ketemu dalam satu barisan, dalam satu aktivitas, rukuk bareng, sujud bareng, baca Al-Fatihah bareng, setiap hari 5 kali. Nah, maka harapannya itu akan semakin menguatkan ikatan hati, hubungan persaudaraan, ya, hubungan persaudaraan. Apalagi setelah sholat salam-salaman, yang diharapkan menggugurkan dosa. Karena kata Rasulullah, orang yang bersalaman itu dosanya akan berguguran, ya, berguguran. Jadi luar biasa kan, sunnah sholat berjamaah atau kewajiban sholat berjamaah ini memang sangat istimewa. Belum lagi hitungan setiap langkah dari rumah menuju musola atau masjid itu satu langkah mengangkat satu derajat dan menghapus satu keburukan. Gitu. Kalau kita punya keburukan dalam diri kita, misalkan orang dalam diri kita masih ada masih ada suka iri, suka dengki sama orang lain kalau dapat kebaikan, atau masih ada suka suzon, atau masih ada perkataan yang kurang baik. Nah, itu ketika dia berangkat ke masjid, ke mushola untuk sholat berjamaah, keburukan-keburukan itu dihapus oleh Allah. Setiap langkah dihapus satu keburukan. Kemudian banyak sekali keutamaan sholat berjamaah, apapun kesimpulan hukumnya apapun, gitu ya. Yang jelas sholat berjamaah itu memang sangat-sangat istimewa, ya, sangat-sangat dianjurkan. Nah, kemudian
fardu kifayah ya, fardu kifayah. Lalu kalau fardu berarti kan memang harus dilakukan gitu. Terus boleh nggak ada orang yang tidak selalu berjamaah? Boleh kalau ada uzur. Ya, kalau ada uzur itu ada halangan, ada kendala. Apa saja yang dianggap kendala oleh syariat yang dibolehkan tidak salat berjamaah? Nah, kendalanya ini dibagi dua. Pertama ada yang bersifat umum, yang kedua ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum, yang pertama hujan deras. Walaupun kalau di Indonesia hujan nggak ke masjid itu mungkin jadi banyak kamu nggak ke masjidnya ya. Karena di Indonesia kan hujannya sering gitu. Iya. Kalau saya itu suka ngobrol sama teman-teman ya. Kalau kita mau ada acara, kemudian batal gara-gara hujan, emangnya kita baru jadi orang Indonesia ya? Secara aja ya, sama teman-teman. Emangnya belum bisa ya? Udah puluhan tahun jadi orang Indonesia belum bisa mengatasi masalah hujan gitu. Walaupun tetap ada ya sampai sekarang rumah bocor ya bocor gitu, banjir. Nah baik, jadi yang pertama yang dianggap uzur boleh tidak sholat berjamaah kalau hujan. Yang kedua ada angin kencang ya, angin kencang. Walaupun sih angin di padang pasir dengan di kita beda ya, beda. Apalagi padang pasir kalau di musim dingin angin kencang meniupkan apa ya, menerbangkan pasir, menerpa muka, itu memang sebenarnya bahaya gitu, bahaya. Begitu juga ketika panas gitu. Kemudian yang ketiga, wahlun syadidun fil tariq. Ada apa namanya? Ada lumpur yang sulit dilewati gitu untuk menuju masjid atau musala. Nah ini tiga uzur yang umum. Semua orang kalau mengalami hal ini itu boleh tidak sholat berjamaah gitu akhirnya. Baik. Kemudian ada uzur yang khusus, mungkin dialami hanya orang-orang saja, tidak dialami oleh semua orang. Yaitu yang pertama sakit. Orang sakit bahkan bukan cuma tidak ke masjid, tapi sholatnya juga mungkin sambil berbaring gitu ya. Tapi orang sakit jangan sampai nggak sholat gitu, jangan sampai nggak sholat. Karena kan kita nggak tahu umur itu sampai kapan gitu, sampai kapan. Kalau sakit itu menjadi akhir hidup kita, menjelang ajal kita, kemudian kita sholat, alhamdulillah itu luar biasa gitu. Jangan sampai kita sakit nggak sholat. Kemudian yang kedua, ju'un wa aqasun syadidain. Ju'un wa aqasun syadidain. Lapar atau haus banget gitu, sehingga ketinggalan sholat berjamaah. Ya kalau haus sebenarnya kan minuman cepat ya, cuman kalau lapar kan nggak bisa cepat gitu. Kata Rasulullah, kalau kita lapar itu jangan buru-buru makannya gitu, karena makan buru-buru itu nggak sehat. Baik, yang ketiga, khaufin min ghalimin ala nafsin aw malin. Ada ancaman dari orang yang akan menyakiti badan kita atau merampas harta kita. Ya. Kalau kita ke masjid nanti apa namanya, ada ancaman yang kelihatan gitu, yang jelas, bukan ketakutan yang bahasa anak-anak sekarang overthinking gitu ya. Sesuatu yang gak jelas gitu. Kemudian yang berikutnya, mudafa'ati hadatsin min baulil aw ghaib. Kebelah ingin BAK atau BAB gitu. Itu juga uzur, boleh tidak berjamaah. Kemudian yang berikutnya, mulazamati ghaimin lahu idza kharaja ila al-jama'ati wa huwa masir. Jadi kita nih ngutangin uang sama orang nih, minjemin uang. Terus orangnya itu punya uang untuk bayar tapi nggak mau bayar. Kemudian kita nagih. Kalau kita tinggal dia kabur gitu. Nah jadi biar nggak kabur, kalau kita pergi ke masjid dia kabur, itu boleh berjamaah gitu ya, sampai kayak gitu. Itu gimana? Syariat itu
peduli sama urusan kita, peduli sama hak kita. Kemudian yang berikutnya, wa akli dzikrihin karihin, makan makanan yang berbau nggak sedap, makan bawang mentah gitu, putih ataupun merah, makan jengkol atau petai gitu. Nah, jangan ke masjid, jangan berjamaah ganggu orang kalau masih bau gitu, kalau belum sempat sikat gigi gitu. Ya, sikat gigi. Kemudian yang berikutnya, bajunya kotor, bajunya tadi sama berbau tidak sedap, membuat orang tidak nyaman. Lagi kerja nih, lagi kerja, kemudian azan, waduh kita ke masjid nggak nih, gitu, ke masjid nggak? Nah kalau kita nggak punya baju ganti ke bawah, gitu, khawatir orang jadi bau ketika kita ikut sholat berjamaah, jangan sholat berjamaah, itu uzur. Nah begitu juga hal-hal lainnya akan mengganggu orang lain ketika kita ikut sholat berjamaah, gitu, itu sebaiknya memang tidak sholat berjamaah, itu uzur. Baik, sudah masuk sholat waktu isya ya? Jadi itu dulu untuk pembahasan tentang bab sholat berjamaah. Kita baru sampai di hal-hal yang masuk dalam kategori uzur, membolehkan orang tidak sholat berjamaah, baik uzur umum maupun uzur person-person atau orang-orang. Nah baik, jadi itu untuk pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan peribadatan kita dan syariat-syariat lainnya untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.